Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi belajar ilmu tauhid. Sekarang kita sudah sampai di penjelasan mengenai hadis atau qidam. Kita mengetahui bahwa sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah qidam. Qidam itu artinya terdahulu. Dan lawan dari qidam itu adalah hudus atau hadis yang berarti baru. Seperti pelajaran kemarin kita mengetahui bersama bahwa alam ini makhluk semuanya yang dikatakan makhluk itu adalah selainnya Allah, semuanya itu adalah hadis atau baru. Sedangkan zat yang kekal, yang abadi, yang terdahulu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah saya terangkan tentang dalil-dalil yang menjelaskan itu semua, yang menjelaskan tentang alam ini bersifat baru. Nah, kemudian kita lanjutkan pada halaman 11. Kemarin kita sudah membaca tentang nazam hudutsuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Nah, sekarang kita akan membaca syarahnya. Yang akan kita baca itu ada di halaman 11 yang paling bawah sendiri. Di situ ada dalam kurung hudutsuhu, ai hudutsul alam, ya. Di situ ada penjelasan dari nazam hudutsuhu wujuduhu ba'dal adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Kalau kita artikan hudutsuhu, barunya, barunya dari alam, wujuduhu yaitu wujudnya alam, ba'dal adam setelah tidak adanya, wa didduhu dan lawannya baru, huwa yaitu al-musamma yang dinamakan bil qidam dengan qidam. Jadi antonim atau lawannya dari baru itu adalah terdahulu, yang merupakan sifat wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca syarahnya atau penjelasan dari nazam yang ada di halaman 11 paling bawah sendiri. Hudutsuhu, barunya alam, ai hudutsul alam, barunya alam, yaitu wujuduhu, wujudnya alam atau adanya alam, ba'dal adami, setelah tidak adanya. Jadi sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ya. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada, ya. Yang dimaksud dengan sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Itu adalah sesuatu yang baru. Seperti mudahnya kita punya saudara yang baru lahir, ya kan? Awalnya tidak ada, kita tidak punya saudara, kemudian lahir saudara. Nah, awalnya sebelum dia lahir, dia tidak ada. Nah, kemudian dia lahir, kemudian dia ada. Maka proses yang seperti ini itu dinamakan sesuatu yang baru. Yang baru ada. Ai ibaratun, yaitu pengertian an wujudil alam, dari wujudnya alam atau berdirinya alam, ba'da adamihi, setelah tidak adanya alam. Jadi alam itu kan sebelumnya tidak ada. Sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alam itu tidak ada. Kemudian ketika diciptakan, maka terwujudlah alam tersebut. Jadi dari sesuatu yang tidak ada kemudian ada. Itu adalah baru. Wa taghayyuruhu, dan perubahannya, ya. Jadi alam itu baru, kenapa? Dalilnya karena berubah-ubah. Nah, berubah yang bagaimana? Bukti dari perubahan itu bagaimana? Wa taghayyuruhu, dan perubahannya imma bil musyahadati, kemungkinan dengan penglihatan, ya. Dengan sesuatu yang kita lihat. Jadi alam ini berubah-ubah, dalilnya atau buktinya adalah dengan penglihatan kita. Kita mengenal ada danau di sini, kok sekarang sudah tidak ada. Di sini dulu ada bukit, sekarang sudah tidak ada. Nah, ini adalah perubahan-perubahan. Wa imma bid dalili, atau dengan dalil, ya. Jadi dengan musyahadah, dengan melihat secara langsung,
atau dengan dalil. Dalil itu artinya bukti bukti-bukti. Kenapa? Li'annal alam, karena sesungguhnya alam imma aradun, mungkin arad, wa imma jauharun, dan mungkin jauhar. Jadi alam ini ada dua bagian. Bagian yang pertama itu yang mungkin arad dan juga jauhar. Dulu sudah saya jelaskan mengenai arad dan juga jauhar. Bahwa yang dimaksud dengan arad itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia akan ada manakala dia menempel terhadap jauhar. Sedangkan jauhar itu adalah sesuatu yang berdiri sendiri yang terlihat. Seperti halnya contoh yang kemarin itu warna, ya kan? Warna tembok itu berwarna kuning. Ya, kuning sendiri itu wujudnya mana? Dia berwujud karena nempel kepada tembok. Dia ada di cat tembok, di kaleng tembok. Kenapa? Karena dia bercampur dengan air. Maka dia berwarna. Nah, itu contoh dari contoh dari jauhar dan juga arad. Seperti halnya suara juga ya. Suara tidak terlihat, tapi dia ada menempel pada seseorang. Nah, itu. Jadi alam ini ada dua, ada arad dan juga jauhar. Bisa dikatakan arad itu adalah sifat ya, sifat marah. Marah tidak tahu, marah bagaimana bentuknya, marah apa bisa berjalan enggak, karena dia nempel pada orang. Tidak bisa berdiri sendiri. Ataupun jauhar. Ya. Wal jauharu, dan jauhar mulazimun, selalu lil a'rodi, bersama dengan a'rod. Ya, jadi jauhar dengan a'rod itu selalu bersamaan, selalu hidup. Manusia dengan sifat bahagia, dengan sifat marah, dengan warna kulit hitam atau kuning atau putih. Nah, semuanya itu nempel menjadi satu. Wa taghayyurul a'rad, dan perubahan a'rad zahirun, sangat jelas, musyahadun, dan terlihat. Ya. Jadi perubahannya a'rad itu a'rad itu sangat terlihat. Jadi awal yang wajahnya misalnya kuning, kemudian berubah menjadi merah ketika marah, dan lain sebagainya. Wa didduhu, dan lawannya, ya, diddul hudusi, lawan dari baru, huwa, yaitu al musamma, yang dinamakan bil kidami, dengan kidam. Jadi lawan dari baru itu adalah terdahulu. Baru dalam bahasa Arabnya itu adalah hudus, sedangkan terdahulu adalah kidam. Fahuwa, dan yang dimaksud dengan kidam, alladzi, yang labtida ali wujudihi, tidak ada permulaan dalam wujudnya. Wala yasbiku, dan tidak didahului wujudahu, wujudnya, al-adamu, ketidakadaan. Jadi yang dimaksud dengan terdahulu itu tidak ada awalnya, ya, tidak ada awal. Dia namanya juga terdahulu, tidak memiliki awal. Wala yasbiku wujudahu al-adam, dan tidak didahului dengan ketidakadaan. Jadi langsung wujud, bukan awalnya nggak ada kemudian wujud, enggak. Karena Allah kidam terdahulu. Wa huwa khasun billahi ta'ala, dan itu khusus hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yutlaku al-kidamu, dan kadang-kadang dikatakan, al-kidamu, sifat kidam, alama qad tala wujuduhu, atas sesuatu yang panjang wujudnya. Jadi kadang juga secara bahasa, bukan secara sesungguhnya, tapi secara bahasa, kidam itu juga diartikan sesuatu yang sudah panjang, sudah lama wujudnya, sudah ada lama. Nah, seperti itu. Kama qala ta'ala, seperti halnya apa yang difirmankan Allah Ta'ala, wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'adakal urjunil qadim. Ya, seperti di situ ada lafaz al-qadim, ya, artinya terdahulu. Maksud terdahulu di sini bukan bulan, kemudian urjun itu dikatakan terdahulu seperti halnya Allah, enggak, tapi sudah lama masanya. Jadi seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ya, lanjutan setelahnya ada di sini ya. Wal qamar qadar, di halaman 12-nya ya. Di halaman 12-nya. Jadi ini halaman 11 dan yang ini halaman 12-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah buku paket ya, buku paket PAI yang
kita pakai dulu ketika belajar di belajar waktu UTS ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.